Kita tidak ingin menjadi manusia yang hanya pintar bermain-main dengan referensi, namun tanpa memiliki kemampuan literasi dan tiadanya kecerdasan tadabarunal Quran dan ulil albab. Jadi kemampuan literasi di dalam bahasa akademik, kecerdasan, ya, penyimpul yang baik, nalar dan rasional. Quran itu menyebut tadabarunal Quran wa ulil albab. Kenapa kamu tidak melakukan tabarunal Quran? Kenapa kamu tidak melakukan tadabur di dalam Al-Quran? Mencermati, mengamati, dan mengimplementasikan konsep itu di kehidupanmu. Dan ulil albab, yakni mereka orang yang selalu sadar, orang yang bergeraknya di dalam kesadaran. Ulil albab bergeraknya di dalam sebuah kesadaran, alladzina yadzakurunallah, kesadaran karena hati nuraninya ada kehadiran Tuhan, sadar. Orang yang selalu tafakur, wa yatafakur fil samawati wal ardh, tafakur demi kesuburan hidupnya, demi sebuah kehidupan berpikirnya, demi sebuah kehidupan batinnya atau hatinya. Dan orang yang selalu sadar, robbana, supaya berada di dalam sistem Tuhan, sistem jasad, dengan melakukan perbuatan yang baik di dunia ini, sistem jasadnya berbuat kebaikan, kemudian sistem yang batin bersandar ada keberadaan Tuhan, Robbana mahol tahadal batil, sebuah kesadaran berdunia dengan sebaik-baiknya karena sadar tidak ada sesuatu pun yang sia-sia di dalam kehidupan ini, enak dan tidak enak, mengenakkan atau tidak mengenakkan, itu semuanya pembelajaran bagi kita supaya kita tidak dikendalikan oleh kesenangan material, supaya tidak berbangga-bangga pada sesuatu yang kita tidak, supaya tidak berbangga-bangga kepada sesuatu yang kita peroleh, dan supaya tidak kecewa dan jatuh pada saat keinginan atau kebutuhan itu kita tidak memperolehnya. Kowe pengen jadi camat, kowe pengen jadi dokter, ingin sekolah di kedokteran, ya, walabtali Allah maafi kulubikum, kan gitu kan, supaya kamu tidak berbangga-bangga pada saat keinginanmu tidak terpenuhi, dan supaya kamu tidak putus asa, rentan dan jatuh pada saat keinginanmu itu tidak terpenuhi, dan kamu tidak bangga, arogan pada saat keinginanmu itu terpenuhi. Maka kita berbicara tentang soleh. Yu'minuna billah wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas sholihin. Siapa sih orang yang soleh dan solehah itu? Siapa? Pijakan kita berbicara di ayat ini, Allah memberikan sebuah kabar untuk membentuk kesadaran diri kita dalam menjalani kehidupan ini sejak lahir sampai nanti mati.
Mati dalam pengertian fungsi jasad selesai. Pertama, miliki pijakan hidup yu'minuna billah wal yaumil akhir. Miliki pijakan hidupmu, latih imanmu dalam sebuah perilaku yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Pijakan, ini menjadi pijakan. Kita memijak di sini. Pijakannya jelas, enggak ngayang. Pijakannya jelas, bukan imajinasi. Pijakannya jelas, bukan bayang-bayang, bukan imajinasi, bukan halusi. Pijakannya jelas dalam pijakan yu'minuna billah, pakai ba majrur, billahi wal yaumil akhir. Ini pijakan. Iman itu adalah masalah pembuktian. Iman itu masalah pembuktian, ya, masalah pembuktian. Dan implementasi fakta iman. Mohon maaf, iman itu masalah persaksian dan pembuktian. Maaf, iman itu masalah persaksian dan pembuktian. Itu iman. Iman itu masalah, sekali lagi, iman itu masalah persaksian, masalah makrifat, dan pembuktian. Kalau Anda iman, apakah sudah di dalam ranah aku bersaksi sebagai koridor makrifat, dan sudahkah berada di dalam laku pembuktian? Di dalam ayat ini, ranah persaksian dan pembuktian. Ranah persaksian sebagai pijakan kita untuk melakukan sesuatu, yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Hanya dengan pijakan iman menjadi la raiba fihi, tidak ada keraguan sedikit pun di dalam kita menjalani kehidupan ini, karena pijakannya jelas, pijakannya konkret, pijakannya ada di dalam hati nurani keberadaan Dia, yu'minuna bil ghaib, keberadaan Dia yang al ghaib, wujud di dalam hati nurani, yu'minuna billah wal yaumil akhir. Makanya iman sebagai makna syahidah, musyahidah, sebagai makna bersaksi, makrifat, dan pembuktian. Menyatakan iman dalam fakta realitas rasa hati atas keberadaan huwa, Dia, bal huwa ayat, bahwa Dia nyata sebagai ayat yang selalu dibaca di semua aktivitasnya adalah memunjer, memusat kepada keberadaan Dia yang hadir di dalam hati nurani. Karena wis digurukne itu menjadi konkret. Karena eksistensi kamu, eksistensi diri kita, itu saat kita telah menetapkan Dia di dalam rasa hati. Eksistensi diri kita itu karena ada nafaktu fihi min ruhi. Ada tiupan ruh, sehingga Anda, saya, kamu, ada aktivitas, kita bisa melihat, mendengar, dan beraktivitas karena ada ruh, sehingga kita sadar, kita bisa melihat, mendengar, dan beraktivitas karena ada ruh ilahi, ada ruh Tuhan. Kemudian yu'minuna billah juga memberikan satu refleksi kesadaran arah dan tujuan kehidupan dalam perilaku munadziron, perilaku terbimbing,
perilaku keterbimbingan guru-guru. Perilakunya itu terbimbing dalam perilaku guru, nggak liar, tapi memiliki guru yang dapat dijadikan sebagai tempat sandaran. Guru yang jelas ada bi amrina, guru yang jelas di dalam hanya menjalankan perintah kami. Artinya ki presidennya sah, jelas dilantik, jelas ada SK-nya, kan gitu, sah. Para nabi rasul itu kan sah, soheh, sah dia. Buktinya sah apa kan? Dari gurunya dalam sebuah sila sah. Itu yu'minuna billah, beriman dengan Allah. Semua aktivitasnya dalam kesadaran kehadiran Allah. Saat kita menyebut Allah lesan, syariatnya lesan, hatinya yang punya nama Allah. Kan begitu ya. Kemudian tadi kita matur, pijakannya adalah persaksian. Pijakan iman itu adalah persaksian, makrifat. Pijakannya jelas dan pembuktian. Kemudian perilaku pembuktiannya adalah perilaku wal yaumil akhir. Merealisasikan kesadaran iman dalam aksi. Pijakan ini masih pijakannya yu'minuna billah wal yaumil akhir, didasarkan atas pijakan fakta keadaan diri kita saat ini. Anda sebagai siapa, menjadi apa saat ini? Menjadi santri, menjadi ustadz, menjadi petani, menjadi pekerja, menjadi kreator, atau menjadi apapun lah. Faktamu saat ini kamu itu menjadi apa? Menjadi santri, menjadi mahasiswa, kan gitu. Kalau sudah menjadi mahasiswa, maka bukan sebagai santri. Ada beberapa metode yang berkembang yang berbeda pada saat semata-mata masih di SD, akan berbeda. Kan gitu. Yang menjadi santri SD atau SMP atau SMA, jangan berhalu. Kemudian nanti kalau menjadi mahasiswa saya akan begini-begini. Tapi terimalah fakta kamu saat ini sebagai santri SMP, fakta kamu sebagai santri SMA, fakta kamu sebagai mahasiswa, fakta kamu sebagai ustadz, asatidah, fakta kamu sebagai petani, fakta kamu sebagai pengusaha. Terimalah fakta itu sebagai kenyataan hidup kamu. Maka kamu akan bisa berkembang. Kamu akan bisa berpikir secara baik. Tapi kalau kamu sebagai santri, tapi pikiran dan gayamu sebagai presiden, rusak. Kan begitu. Kita jadi santri, tapi gayanya kayak jadi presiden, njaluk wong tuane, pomone gitu. Perilakunya seperti anaknya presiden, pomone gitu. Terus akhirnya wong nyuwun wong tuane njaluk sesuatu sing kelasnya presiden, njaluk pengawalan, njaluk pistol. Ya. Asramane ndek kene, sekolahnya di Etan Kali, njaluk diterne mobil. Itu artinya bahwa Anda tidak menerima kenyataan menjadi santri.
itu orang yang berhalusinasi, mudah berdelusi, mudah berkhayal. Itu gampang mumet, gampang pusing. Saat kowe iki petani, ya sadari kamu sebagai petani. Kan begitu. Tapi kalau kita sebagai petani nggak sadar sebagai petani, rumangsane kaya pengusaha. Rusak. Kalau kita tidak menyadari terhadap pijakan diri kita sebagai realitas fakta kehidupanmu, kamu akan sering tukaran terhadap diri kamu sendiri. Kamu akan benturan dengan diri kamu sendiri. Kamu akan membanding-bandingkan kehidupanmu dengan kehidupan tetanggamu. Kamu akan selalu membandingkan. Dan saat kita sudah mulai membandingkan, nanti reno-reno yang dibandingke. Mau semula ya membandingke kendaraan, kemudian membandingke pintu jendela, membandingke bahan bangunan, suwe-suwe banding nih bojone barang. Ini sesungguhnya wal yaumil akhir itu orang yang berani menghadapi fakta hidup. Karena faktanya hidup terakhir kamu itu saat ini itu kamu menjadi apa? Menjadi siapa? Jangan berpikir percaya hari akhir itu besok semata-mata didasarkan atas besok nek wis iso mlebu surga. Akhirnya ngomongnya halusinasi. Akhirnya ngomongnya delusi. Sehingga pada saat ngomong widodari, bayangan di depan itu seperti sekarang ini yang diciptakan di otaknya dan kemudian ditetapkan di hatinya bahwa sok di surga akan bersanding dengan widodari yang sangat ciwanti. Itu. Kemudian dan jumlahnya 70. Kan gitu. Kemudian faktanya saat ini itu adalah ternyata widodari ini ya gak ngeruh. Kemudian piye modele bersanding mantan ini juga tidak tahu. Itu halusinasi namanya. Itu namanya delusi. Itu namanya orang berkhayal. Kalau kita berpikir sok mlebu surga ketemu dengan Tuhan, umpama begitu. Tuhannya jelas, bisa dikenali. Kemudian kita kembali kepada fakta saat ini. Faktamu saat ini itu seperti apa? Wong ibadah wae dijak salat angel. Dijak zikir ya angel. Malah kesukaane ngerumpik yang lain. Enggak pernah belajar. Tapi nek kon ngomong surga pinter. Kuwi wong ironi. Itu orang celaka janeno. Kan gitu loh. Faktanya saat ini dijak sholat jek pelengkingan, dijak poso jek delian, nek dik njaba kaya poso tapi bolak-balik mokel. Disuruh membangun kebersamaan malah sering membuat perilaku pertikaian. Tapi nek ngomong surga seperti pernah bersanding dengan widodari, itu wong cilaka itu gitu. Faktanya saat ini terimalah sebagai faktamu. Nek kowe iki petani ya sadarana petani. Gak usah gaya gentle kaya mau budal di sawah nganggo jas. Nganggo penadon. Setil nganggo sepatu pantopel arep ndindek kantor. Tibake di sawah. Umpama ya sadaran aku ini menjadi
petani. Enggak usah minder, enggak usah jatuh, enggak usah merasa terendahkan. Saat ada orang yang di kantor, juga sadari kamu itu adalah ustadz atau di kantor umpamanya begitu. Juga enggak usah minder, tapi juga jangan sombong. Biasanya orang yang minder itu kemudian mencoba merefleksikan keminderannya itu dengan satu ungkapan. Oh, kowe nek gak nek aku wong sing tandur, kowe gak mangan kowe. Wi mergo enek aku, petani kehidupan ini mergo petani kami ini. Itu sering digembar-gembar. Itu janine perilakunya wong minder. Padha karo wong sing bolak-balik guru protes. Pahlawan tanda jasa itu guru. Siswa ki so pinter itu mergo guru. Kok guru gak dihargai? Itu bisa jadi refleksi sesungguhnya, tapi bisa jadi itu juga berlaku orang minder. Kan begitu, bisa jadi kan begitu. Kenapa kita harus takut? Oh nggak ada yang salah. Jane terus, ya sopo sing rendah nih kan. Jadi kadang tuh ada tamu, pemene jamaah atau masyarakat, kalau namung tani. Biasanya tiga di ngarepe, kalau namung tani. Biasanya enek sing tak punggel. Kadang kalau ya gregetan, kalau namung tani. Lah nyapa to kok minder ya. Biasanya tak punggel ngino. Lah nyapa to kok minder ki. Gak sah minder. Ora enek wong ngrendahne sampeyan. Kok merendahkan diri. Lagi pula kalau ada orang yang merendahkan, yang jatuh orang yang merendahkan itu. Jangan pernah merasa jatuh kamu menjadi apapun atau sebagai siapapun. Jangan pernah merasa jatuh. Rileks aja. Hidup saya ya begini kan gitu ya. Oke.